Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnawati. Saya akan memaparkan tentang makalah saya, materi saya yang berjudul Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita ketahui apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Terry dan Robbins dalam Wahab tahun 2011 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna bahwa yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi semua anggotanya, kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan semua kegiatan untuk tujuan yang ingin dicapai. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta proses interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu syarat pemimpin. Yang pertama yaitu kekuasaan, kedua kewibawaan, ketiga kemampuan. Nah, maksud dari kekuasaan ini yaitu memiliki otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memimpin kelompoknya. Kemudian kewibawaan merupakan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu yang membuat pemimpin itu membuat kelompok atau orang lain bersedia melakukan perbuatan atau bersedia dipimpin. Kemudian yang ketiga itu kemampuan. Kemampuan merupakan segala kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok lainnya. Kita beralih ke fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi instruksi, yaitu di mana ini bersifat komunikasi satu arah. Kemudian fungsi konsultasi bersifat komunikasi dua arah. Kemudian fungsi partisipasi, fungsi ini bersifat bebas tetapi tetap terkendali. Kemudian yang keempat fungsi delegasi, fungsi ini berarti mengenai kepercayaan atau bersifat kepercayaan. Dan yang kelima fungsi pengendalian, fungsi ini memberikan pemimpin untuk mampu mengatur dan memimpin anggotanya. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi dapat diartikan sebagai suatu pola asumsi dasar yang oleh suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai dan tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh suatu organisasi sebagai dasar dalam menentukan tujuan konsensus, keunggulan dan prestasi serta inovasi, kesatuan dan keakraban dan integritas organisasi. Kita beralih ke karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi yang pertama yaitu inovasi, pengambilan risiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong inovasi dan mengambil sebuah risiko. Kemudian yang kedua yaitu perhatian, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperhatikan prestasi ataupun kecermatan analisis dan perhatian terhadap hal-hal yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memastikan atau memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian definisi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen menghitung efek hasil pada organisasi di dalam proses tersebut. Kelima orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja di organisasi kita dalam tim kerja bukannya individu. Yang keenam yaitu keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang agresif dalam melakukan atau kompetitif dan bukannya santai-santai dalam melakukan pekerjaan atau fokus dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi dilakukan, yaitu menekankan pada dipertahankannya status quo dan pada pertumbuhan di mana apakah suatu organisasi ini telah mantap atau telah memiliki hal yang pertumbuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik,
kelas saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Firnawati, yaitu fungsi budaya organisasi. Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, antara lain yaitu 1. Untuk menetapkan tapal batas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu budaya organisasi juga berfungsi sebagai identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu budaya organisasi juga menimbulkan atau menciptakan komitmen organisasi. Yang keempat, yaitu memantapkan sistem sosial organisasi atau sebagai perekat sosial organisasi. Yang kelima, yaitu mekanisme pembuat makna dan kendali yang mengadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan dalam organisasi. Yang keenam, yaitu menetapkan permainan organisasi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi mempengaruhi tingkat keefektifan manajemen dan kepemimpinan sekolah. Hal ini dikarenakan kehadirannya secara langsung mempengaruhi bagaimana seorang kepala sekolah berperilaku dan kecenderungan perkembangan sikap para guru dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga akan berdampak langsung pada proses manajemen dan kepemimpinan sekolah. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah punya andil yang besar dalam proses terbentuknya budaya organisasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, dari gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan ini, otomatis dapat tercipta suatu pola asumsi-asumsi dasar yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh suatu organisasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa gaya kepemimpinan dan tipe kepemimpinan yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu budaya organisasi. Dari gaya kepemimpinan dan tipe kepemimpinan kepala sekolah otomatis dapat mempengaruhi warga sekolah membentuk budaya organisasi di lingkungan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi pendidikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.